Rahamwetan kan? Rahamwetan ya, Rahamwetan. Hadir Ibu. Ya, Patiwael. Patiwael. Pasanean. Soplanit. Hadir Ibu. Soplanit ini untuk saya tidak diperbolehkan sebelum orang tuanya mengambil laporan pendidikan, kemudian melunasi semua tunggakan. Soplanit itu perlu untuk diingat bahwa sebelum mengambil laporan pendidikan, melunasi semua tunggakan, kamu dihentikan sejenak untuk mengikuti kegiatan belajar. Ya Ibu. Sudah enggak? Bilang ya, mamamu supaya jangan kamu dirugikan. Alangkah bagusnya hari ini juga Mama menghadap ke kepala sekolah. Ya Ibu. Sudah dengar Soplanit? Sudah Ibu. Iya sayang, jangan lupa. Sahuleka, Was, Polatwindu. Hadir Ibu. Iya. Dauheno. Hadir Ibu. Iya, Chandra. Sorseri. Hadir Ibu. Perinusa. Hadir Ibu. Kuhurima. Pakti. Effendi. Hadir Ibu. Telehalan. Hadir Ibu. Ratiplohi. Suku Sepa. Aitonam. Kaihatu. Hadir Ibu. Oi. Hadir Ibu. Ya, terima kasih kelas 6. Ibu guru ingatkan kamu bahwa kita belum sampai ke tatap muka, namun tidak menutup kemungkinan untuk kamu harus punya semangat belajar yang tinggi. Karena kamu makin hari dikejar waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Jadi kalau anak-anak bersifat bermain, lalu sifat masa bodoh, tidak peduli dengan apa yang dikatakan guru, berarti kamu sendiri yang merusak diri kamu sendiri. Karena kamu belajar ini tidak terbatas hanya sampai di kelas 6. Namun kamu akan melanjutkan pendidikan kamu ke jenjang yang berikut. Jadi kalau semangat kamu tidak ada, alias tidak ada punya keinginan yang tinggi untuk belajar, kamu akan digilas dengan zaman atau waktu yang memang. Kalau kita lihat, cara belajar sekarang beda dengan cara belajar yang dulu-dulu. Setelah guru menyampaikan beberapa penjelasan, kamulah yang harus punya nalar berjalan, harus punya keaktifan untuk memecahkan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dijelaskan. Oleh sebab itu, jangan kamu pandang biasa sekolah dalam cara yang memang ketemu hadapi karena corona. Tapi kamu punya semangat lebih tinggi untuk belajar. Nah, untuk itu dengan tidak membuang waktu, kita akan mendapati matematika di hari ini di semester yang kedua, yaitu mengenai bangun ruang. Bangun ruang kalau kita pelajari, banyak hal yang harus kita hadapi. Yang pertama, kita harus menguasai ciri-ciri dari bangun ruang. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mempelajari ciri-ciri dari bangun ruang, kita akan pindah ke jaring-jaring dari bangun ruang dimaksud. Setelah jaring-jaring dari bangun ruang kita pelajari, kita akan berpindah ke bagian yang terakhir dari bangun ruang, yaitu kolom.
Polum sama saja dengan sebutan hari-hari orang bilang polume. Dia mempunyai arti sama, yaitu isi. Yang nanti kita pelajari dari bangun ruang ini. Oleh sebab itu, dari polum kita akan terbagi atas dua. Yaitu pelajari mengenai gambar. Yang kedua, pelajari mengenai suatu cerita. Oleh sebab itu, dengan kita mulai dengan ciri-ciri bangun ruang. Pasti anak-anak akan bertanya begini, bangun ruang seperti apa yang harus kita tahu dia punya ciri-ciri, Ibu? Ya, bangun ruang yang akan kita pelajari salah satunya yang memang sudah kita dapati di kelas 5, yaitu kubus. Semua orang dengar kata kubus dan juga mengenal bentuk dari bangun kubus. Nah, kalau bicara mengenai kubus, seperti yang Ibu Guru katakan, kita belajar mengenai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari kubus itu, seperti yang anak-anak lihat pada bagian yang akan Ibu Guru tunjuk. Ciri-ciri dari kubus. Gambarnya dulu Ibu Guru tunjuk. Ini gambarnya. Gambar dari kubus itu, kalau anak-anak perhatikan, bangun mula-mula yang dibuat dari kubus itu persegi. Bangun mula-mula dari kubus itu persegi. Gambarnya seperti yang Ibu Guru tunjuk ini. Ciri-cirinya seperti apa, Ibu? Ciri-ciri dari kubus itu antara lain, 1, memiliki 6 sisi. Ibu Guru ulang sekali lagi. Ciri-ciri kubus yang pertama, memiliki 6 sisi. Pasti bertanya sisi seperti apa? Sisi seperti yang Ibu Guru tunjuk pada gambar. Ada mata panahnya, bagian itulah yang disebut sisi. Memiliki 6 sisi. Jelas yang Ibu Guru tunjuk ini bisa dilihat? Bisa, Ibu. Iya. Berikut yang kedua, memiliki 12 rusuk. Rusuk seperti yang Ibu Guru tunjuk pada gambar. Tolong perhatikan mata panahnya. Itu yang disebut orang rusuk. Kalau pada bangun datar, dia itu disebut sisi. Tapi bagi bangun ruang, bagian itulah yang disebut rusuk. Memiliki 12 rusuk. Ketiga, memiliki titik sudut. Seperti pada gambar yang Ibu Guru tunjuk, itulah yang disebut titik sudut. Nah, jumlah titik sudut pada kubus ada 8. Jumlah titik sudut pada kubus ada 8. Dengan demikian, kubus memiliki 3 ciri-ciri. Seperti yang tadi Ibu Guru katakan, ada punya 6 sisi. Supaya lebih diperjelas, 6 sisi itu berbentuk persegi. Dengan demikian, dia punya luasnya sama. 6 sisi dari kubus itu, dia punya luasnya sama. Kemudian, dibilang lagi sisi-sisi yang sehadap sejajar. Sisi-sisi yang sehadap seperti yang Ibu Guru bilang. Bahasa hari-hari kita bisa dikatakan sisi atas menghadap dengan sisi bawah. Sisi kiri dengan sisi kanan. Sisi muka, ini yang bilang sisi muka dengan sisi belakang. Ibu Guru ulang sekali pasti bertanya, sisi yang sehadap itu seperti apa? Sisi atas sehadap sisi bawah. Sisi kiri sehadap sisi kanan. Sisi muka sehadap sisi belakang. Dengan demikian,
6 sisi yang berbentuk persegi itu sama luas. Berikut yang kedua, 12 rusuk. 12 rusuk bisa Ibu Guru tunjuk 1 rusuk. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Itu yang dibilang dengan rusuk. Jelas ketiga? Jelas, Ibu. Jelas saya? Jelas, Ibu. Perlu diulangi? Kalau memangnya perlu diulangi, akan Ibu Guru tingkatkan dengan menggunakan nama supaya lebih jelas. Ya, kita ulangi kembali dari ciri-ciri bangun ruang khusus kubus. Pasangan sisi sejajar seperti anak-anak lihat pada gambar yang Ibu Guru tunjuk, gambar kedua. Tadi itu Ibu Guru perkenalkan mengenai sisi rusuk dan titik sudut. Sekarang Ibu Guru memberi nama kepada bagian-bagian yang merupakan sisi rusuk pada bidang yang ada. Ya, tolong diperhatikan anak-anak. Yang dibilang semua pasangan sisi yang sejajar. Contoh, A, B, C, D. Tolong diperhatikan, A, B, C, D. Itu yang dibilang orang sisi. Sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Atau dengan kata lain tadi Ibu Guru bilang sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Bila dipasang nama, jangan sampai keraguan dalam menjawab. Sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Berikut sisi yang berikut sisi B, C, G, F. B, C, G, F sejajar dengan sisi A, D, H, E. A, D, H, E. Dengan demikian, sisi yang lain lagi pasti anak-anak sudah mengetahui. Dengan penjelasan yang Ibu bawakan sambil menunjuk pada gambar. Bisa tidak? Bisa tidak anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu Guru katakan, ulang. Ibu Guru katakan sisi yang kedua, sisi B, C, G, F. Sejajar tadi dengan sisi apa? Siapa bisa katakan? Sisi B, C, G, F sejajar dengan sisi, tadi sisi kanan yang Ibu Guru tunjuk, sejajar dengan sisi kiri. Sisi kiri itu namanya, siapa bisa? A, D, H, E. Iya, betul. Sekarang, siapa bisa katakan untuk Ibu Guru sisi muka? Sisi muka dari gambar kubus ini, dia sejajar dengan sisi belakang sesuai nama yang terpasang pada gambar itu. Siapa bisa katakan dari sekian anak ini? Sisi muka sejajar dengan sisi belakang. Siapa bisa sebutkan untuk Ibu Guru sisi muka dengan nama yang tertera pada gambar? Seperti contoh 2 tadi yang Ibu Guru kemukakan. A, B, F, E. Ya, jangan takut. A, B, E, F, betul. Sejajar dengan sisi D, C, G, H, Ibu. betul. D, C, G, H. Terima kasih. Ya. Kita sekarang pindah pasangan rusuk yang sejajar. Pasangan rusuk yang sejajar. Tolong perhatikan gambar. Pasangan rusuk yang sejajar Ibu Guru kemukakan. Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD, sejajar pula dengan rusuk EF, sejajar juga dengan rusuk GH.
Ibu guru ulang sekali lagi supaya jelas bagi anak-anak dalam pengamatan lewat gambar. Rusuk BC, ulang, Ibu guru ulang. Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD. Sejajar lagi dengan rusuk EF. Sejajar lagi dengan rusuk GH. Awas 12. 12 rusuk. Itu baru 2, 4, 6, 8. Ada sisa 4 lagi. Siapa bisa katakan, Ibu guru kemukakan rusuk BC sejajar dengan rusuk? Siapa yang mau katakan? Rusuk BC. Ade, Ibu. Sejajar dengan rusuk? Ade, betul. Iya. Berikut sejajar lagi dengan rusuk apa lagi? G, Ibu. Keras? G, Ibu. E? F, G, Ibu. FG, iya betul. Mana lagi? EH, Ibu. EH, ya terima kasih. Jadi BC sejajar dengan AD, sejajar lagi dengan EG, sejajar lagi dengan EH. Sekarang rusuk AI. AI. Rusuk AI sejajar dengan rusuk AI. BF. BF, betul. AI sejajar dengan BF, betul. Silakan. Ada lagi? CG, Ibu. Betul. Terus? DH, Ibu. DH. Iya, terima kasih. Kita pindah yang terakhir. Titik sudut. Awas, ingat-ingat titik sudut tadi ada 8 titik sudut. Saya sebutkan salah satu contoh. Titik sudut A. Siapa bisa lanjut? 8 titik sudut, 7 titik sudut yang sisa. A, B, C, D, E, F, G, H, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi dengan demikian, untuk anak-anak ketahui, jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus, jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 192 cm. Ibu ulang sekali lagi. Jumlah panjang seluruh rusuk sudut dari sebuah kubus adalah 192 cm. Pasti orang bertanya, kenapa sampai jumlah panjang rusuk seperti begitu? Itu telah ditentukan dengan menggunakan luas alas kubus yang keterangan dapat dari sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi luas alas kubus. Sehingga kita akan dapat panjang satu rusuk itu dari 192 yang ditentukan sebagai harga mati dibagi dengan 12 rusuk. Ya. 192 panjang rusuk dibagi dengan 12 rusuk, maka kita dapat 16 cm. Mengapa hal ini Ibu Guru beritahukan? Karena nanti pada soal kelanjutan dari Bang Ruang ini, ada soal cerita yang pengarang mengarang soal seperti begitu. Sehingga kamu nanti tidak ragu. Ya, jadi harga mati dari sebuah jumlah panjang seluruh rusuk itu 192. Ibu Guru keliru, bukan harga mati. Sewaktu-waktu akan ditentukan jumlah panjang seluruh rusuk dengan berpatokan bahwa bilangan itu harus habis dibagi 12. Saya ulang sekali, keliru tadi saya. Bukan harga mati 192, bukan. Sewaktu-waktu pengarang akan menentukan jumlah panjang seluruh rusuk kubus yang habis dibagi dengan 12, lalu cara penyelesaiannya seperti itu. Untuk mengetahui panjang setiap rusuk didapat dari
besaran panjang seluruh rusuk dibagi 12. Jelas tidak? Jelas bagaimana tidak? Jelas. Oke. Nanti kita akan lanjut ke hitungan dari kubus. Ini kita pelajari hari ini mengenai ciri-ciri bangun ruang khusus kubus. Kesimpulannya, kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik. Dengan bagian-bagian yang harus diingatin, sisi semua pasangan sisi sejajar, semua pasangan rusuk sejajar, dan titik sudutnya tidak boleh lebih dan kurang dari 8 yang ditentukan. Ya, kita pindah ke bagian ciri-ciri yang kedua dari bangun ruang. Ciri-ciri yang kedua dari bangun ruang ini yaitu balok. Semua orang kenal balok. Balok ini dia punya modelnya hampir sama dengan kita lihat dalam kehidupan hari-hari. Lemari yang biasanya dipakai untuk simpan pakaian, lemari es, dan lain-lain sebagainya. Tadi kalau dengan kubus, paling banyak kita jumpai pada kotak kapur. Kemudian kita bisa jumpai lagi pada kubus yang kita katakan tidak berongga, seperti pada dadu yang biasanya dipakai dalam permainan ular tangga. Kita lihat kepada balok. Ibu guru tentukan balok bagi anak-anak seperti yang ditunjuk pada gambar ini. Dia punya bagian-bagiannya pada balok ini tidak beda jauh dengan kubus. Ada yang dibilang orang sisi seperti pada gambar yang ibu guru tunjuk. Kemudian rusuk, seperti pada gambar cuma sesuai mata panah, dan titik sudut. Pasti orang bertanya, ibu guru akan bertanya untuk kamu. Setelah kamu amati balok ini, ibu guru akan bertanya, siapa yang akan siap untuk menjawab? Dan tidak ragu nanti. Berapa sisi yang ada pada balok? Kalau kamu amati gambar, berapa sisi ada pada balok? Silakan. Yang tahu munculkan suara. Sambil mengatakan namanya. Berapa banyak sisi pada balok? 6 sisi, Bu. Kerasa ya? 6 sisi, Bu. Oke, terima kasih. Berapa banyak rusuk pada balok? Tadi Ibu Guru katakan balok itu punya ciri-cirinya tidak beda dengan kubus. Nah, makanya itu tadi saya bilang sisi dari balok itu ada berapa? Oke, 6 sisi. Sekarang Ibu Guru minta rusuk. Berapa rusuk ada pada balok? 12 rusuk, Ibu. Ya, terima kasih. Berapa titik sudut yang ada pada 8, balok? Ibu. 8, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Guru akan pindah ke lanjutan dari ciri-ciri balok ini. Di antaranya, semua pasangan sisi yang sejajar sama luas. Semua pasangan sisi yang sejajar sama luas. Ini akan beda dengan apa yang dibilang orang kubus. Ibu Guru sekarang alih pandangan kamu dengan balok pada bagian yang kedua yang Ibu Guru tunjuk setelah sudah dimiliki nama atau setelah sudah Ibu Guru beritahukan namanya. Jadi balok yang ada ini diberi nama sesuai abjad RSTU, kemudian PWXA. Amati gambar itu dulu dengan baik. Kemudian Ibu Guru akan memberikan pertanyaan bagi kamu dan kamu akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan Ibu berdasarkan nama. Tadi anak-anak katakan ada 6 sisi. Ada 6 sisi.
Jadi sisi-sisi yang ada pada balok ini kalau kamu amati, ada yang sejajar. Namun ada pula yang kalau kita lihat dalam ruang lingkupnya sejajar tadi tapi tidak sama luas. Nah, contoh, Ibu Guru bawa contoh. Sisi RSTU. Kalau lihat dia punya sisi RSTU sejajar dengan sisi, siapa bisa katakan untuk Ibu Guru? Sisi RSTU. Perhatikan gambar. RSTU sejajar dengan sisi PWXY, Bu. Kas? Sisi RSTU. Ini sisinya. Ibarat sisi bawah, dia sejajar dengan sisi atas. Sepertinya begitu. Sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Sisi atasnya, silakan nih, Sahulteru. PWXY, Bu. Plus FWXA. Ya, Ibu. Saya ulang. Sisi RSTU sejajar dengan sisi PWXA. Dapat lihat? Dapat tidak? Dapat, Ibu. Ya, kemudian sisi yang berikut. Sisi RSTU sejajar dengan sisi WPXA. Itu salah satu pasangan sisi. Kemudian pasangan sisi yang berikut. Siapa bisa katakan? Sisi? EUV sejajar dengan sisi STXY, Bu. Ulang sekali lagi, Nona, perlahan-lahan. Sisi? Sisi UYP sejajar dengan sisi STXY, Ibu. Betul. Berikut, siapa lain lagi? Terakhir, sisi yang sejajar? Sisi RSWV sejajar dengan sisi UTXY, Ibu. Terima kasih, pintar sekali. Sekarang kita pindah ke rusuk. Rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar. Itu Fidurani. Siapa bisa katakan? Rusuk yang sejajar. Ulang, Ibu Guru kasih contoh. TX. Ya, rusuk TX. TX sejajar dengan rusuk SW, Ibu. Iya, terus lagi sejajar. Awas, ini model soal-soal seperti begini muncul. Jangan sampai kewalahan. Rusuk TX sejajar dengan rusuk SW. Sejajar lagi dengan rusuk RV, Ibu. RV dan rusuk UY, Ibu. Bagus kan. Titik sudut mudah disebutkan. Siapa mau sebutkan titik sudut? Saya, Ibu. Silakan. RSTU PWXY. Iya. Sekarang kita pindah. Cara menghitung luas dari balok. Ya. Cara menghitung luas balok perlu diperhatikan. Luas balok kita hitung terpisah-pisah. Luas sisi yang pertama yang memiliki 12 balok memiliki 12 rusuk, ya, dikali dengan 8. 8 itu berarti 8 yang nantinya kita akan peroleh hasil dari luas sisi yang kalau ketemu berdasarkan gambar, luas sisi didapat dari 12 kali
ya, 12 kali salah satu rusuknya, jadi 12 ini maksudnya bidang bawah. Bidang bawah 12 dikali dengan 8, ini merupakan salah satu ketentuan dari menghitung luas balok. Dengan jelasnya, luas balok itu didapat dari luas sisi pertama, ditambah dengan luas sisi kedua, ditambah lagi dengan luas sisi ketiga. Itu luas daripada balok kalau dihitung. Namun belum sampai ke tingkat itu dulu, Ibu Guru masih perkenalkan balok dan ciri-cirinya. Jadi 2 ciri-ciri bangun ruang kita lewati, kita pindah sekarang ke bangun ruang yang ketiga. Bangun ruang yang ketiga ini namanya prisma tegak segitiga. Ini yang Ibu Guru kasih tunjuk. Prisma tegak segitiga seperti pada gambar. Dari prisma tegak segitiga ini akan Ibu Guru tanyakan dari setiap anak. Tapi amati dulu gambar. Amati gambar prisma tegak segitiga ini. Amati dia dengan baik supaya bisa menjawab pertanyaan Ibu Guru berdasarkan 2 contoh yang tadi Ibu Guru tunjukkan dengan ciri-ciri lepas satu berikut satu, mana sisi, mana rusuk, kemudian mana titik sudut, sudah Ibu Guru perkenalkan. Maka saat ini prisma tegak segitiga, Ibu Guru mau tanyakan kepada anak-anak. Siapa di antara anak-anak yang bisa menghitung prisma tegak segitiga ini memiliki berapa sisinya? Prisma tegak segitiga ini memiliki berapa sisinya? Ini prisma tegak segitiga yang Ibu Guru tunjuk. Anak-anak lihat gambarnya itu, amati dia baik-baik. Ini kita lihat dari sudut pandang depan. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari kiri, kanan, dari prisma, bahkan gambar-gambar bangun ruang. Ini prisma tegak segitiga. Siapa bisa katakan untuk Ibu Guru, salah satu ciri berapa banyak sisi yang ada pada prisma tegak segitiga? Lihat gambar yang Ibu Guru tunjukkan. Mana sisi sesuai mata panah ada gambar itu. Kemudian nanti rusuk dan titik sudut. Pasti anak-anak bisa ketahui. Bisa? Kalau masih ragu, Ibu Guru beritahukan. Prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi. Ibu Guru ulang. Prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi. Salah satunya sisi alas yang Ibu Guru tunjuk. Sisi alas. Dapat lihat? Bisa lihat tidak? Sisi alas dari prisma tegak segitiga. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Sibuk terus. Dapat lihat tidak? Dapat, Ibu. Ya. Sisi alas. Kalau sisi alas berarti ada sisi tutup atau sisi atas. Dapat lihat sisi atas? Ini Dapat, sisi Ibu. atasnya. Dapat? Iya. Dapat, Ibu. Dapat. Oke. Jadi ada sisi alas, sisi tutup. Kalau kamu lihat sisi alas itu bentuknya seperti apa? Sisi alas dari prisma tegak segitiga bentuknya seperti apa? Bentuk sisi alas dari prisma tegak segitiga itu seperti apa? Segitiga sama luas, Ibu. Segitiga. Berbentuknya seperti segitiga. Sisi tutupnya bentuk seperti apa? Kalau anak-anak lihat. Sisi tutupnya berbentuk seperti apa? Ini sisi tutup. Bentuknya seperti apa, Sahuteru? Tutupnya, sisi tutupnya itu berbentuk seperti apa, Sahuteru? Belum bisa. Siapa yang bisa jawab?
Sisi Saya, Ibu. tutupnya. Siapa dia? Silakan. Segitiga sama luas. Iya, segitiga sama luas. Ya, cukup segitiga. Baik. Dengan demikian, prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi. Pasti orang bertanya 5 sisi seperti apa, Ibu tunjuk. Sisi bawah atau sisi alas, sisi tutup. Kemudian sisi kiri. Sudah? Sisi kanan. Sisi depan yang mula-mula digambar. Cocok 5? Cocok 5 tidak kalau kamu hitung, Ibu Guru ulang. Sisi Cocok, Ibu. alas, sisi alas, kamu hitung. Sisi alas, sisi tutup. Sisi kiri, sisi kanan, sisi depan. Bisa anak-anak hitung. Berapa banyak sisinya? 5 sisi, Ibu. 5 sisi. Oke, kita pindah. Coba anak-anak hitung berapa banyak rusuk dari prisma tegak segitiga. Coba siapa di antara anak-anak yang mampu menghitung banyak sisi dari prisma tegak segitiga? Banyak sisi dari prisma tegak segitiga. Ibu Guru kasih kesempatan bagi anak-anak siapa yang mampu menghitung banyak rusuk. Banyak rusuk. Siapa sayang? Ibu. Ibu. Siapa? Berapa banyak? 9, Ibu. Baik, terima kasih. Berapa banyak rusuk? 9, Ibu. Berapa banyak rusuk? Ulang. Sudah 9. Berapa banyak titik sudut? Berapa banyak titik sudut? 6, Ibu. Berapa sayang? 6, Ibu. 6. Baik, oke. Sekarang kita beranjak ke gambar. Gambar yang kedua dengan diberi nama sekali supaya anak-anak bisa katakan untuk Ibu Guru. Sisi-sisi yang ada pada prisma tegak segitiga. Kita mulai dari sisi tutup dan alasnya berturut-turut. Kalau sisi tutup atau sisi alas dulu. Sisi alas seperti apa? Sisi alas, katakan namanya. Pada gambar yang Ibu Guru tunjuk ini. Gambar kedua dari prisma tegak segitiga dengan sisi alas. Siapa bisa katakan nama sisi alas? Nama sisi alas. Kalau nama sisi itu 3 huruf dari prisma tegak segitiga. Nama sisi alasnya. Silakan Suku Sepa. Nama sisi alas. Nama sisi alasnya PQR, Ibu. Bagus. Nama sisi tutupnya Sahuteru. STU, Ibu. STU, baik sekali. Jadi sisi alas sudah tahu, sisi tutup juga anak-anak sudah tahu. Sekarang kita pindah ke sisi tegaknya. Sisi tegak. Sisi tegak itu 4 nama. Sisi tegak seperti sisi kiri, sisi kanan, sisi depan. Siapa bisa sebutkan sisi tegaknya dari prisma tegak segitiga? Sisi tegak itu memiliki 4 nama. Kiri seperti yang Ibu Guru tunjuk, kanan, dan sisi depan. Nah, pasti anak-anak bisa sebutkan. Siapa Theo? Silakan Theo. Ya, Ibu. Nama sisinya itu PQTS, Ibu. PQTS. Nama sisinya PQTS. Iya, betul. TS. Sekarang berikut baru 1. Sisi tegaknya, sisi tegak. Itu bagian depan dari prisma. Sisi tegak yang berikut, kiri belum, kiri. RUT, Ibu. Keras. IRUT, Ibu. QR, iya betul. Satu lagi terang di kiri, itu kanan. PRUS, Ibu. Iya, terima kasih. Baik, kita pindah rusuk. Tadi jumlah rusuk ada
kurang lebih 9. Siapa mau sebutkan nama-nama rusuk sesuai gambar yang telah diberi nama? Rusuk. Saya, Rusuk Ibu. itu berarti namanya dua huruf. Silakan. Piki, QR, RP, PS, IT, RU, ST, TU, dan US. Bagus. Makasih. Kita pindah. Kita pindah sekarang ke 5 segi 4. Jadi hari ini kita perkenalkan bangun ruang kurang lebih 9 buah bangun ruang yang akan kamu kuasai. Bangun ruang, bukan kurang lebih 7 buah bangun ruang. Namun Ibu Guru perkenalkan hari ini sampai dengan 4. Yang sisa anak-anak harus pelajari. Kalau yang punya buku ada di situ anak-anak bisa pelajari. Kita pindah ke bangun ruang yang berikut namanya 5 segi 4. 5 segi 4. Tolong perhatikan gambar yang Ibu Guru tunjuk. 5 segi 4. 5 segi 4 seperti yang Ibu Guru tunjuk ini, dia punya gambarnya sedikit rumit. Jadi anak-anak harus perhatikan dengan baik nanti. Kalau nantinya ada punya buku itu juga lebih teliti dipelajari di rumah. 5 segi 4 ini kalau dia punya ciri-ciri, Ibu Guru beritahukan, 5 sisi, 5 sisi yang mana 4 sisinya tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Ini segi 4. 5 sisi. 5 sisi terdiri atas 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Jadi kalau sisi seperti yang ada pada gambar sudah Ibu Guru tunjuk dari bangun ruang pertama sampai bangun ruang yang keempat, ini anak-anak sudah bisa bedakan mana itu sisi, mana itu rusuk, mana itu titik sudut. Dia memiliki 8 rusuk, ya. 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Kemudian yang berikut, 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Nanti anak-anak lihat lagi pada gambar sesuai nama yang ada. Ibu Guru beritahukan salah satu contoh. Sisi tegaknya adalah sisi ABT. Sisi ABT. Itu salah satu sisi tegak. ABT. ABT. Kemudian sisi BCT. B, kemudian CT. Berikut sisi CDT. CDT. Yang terakhir sisi ADT. ADT. Sedangkan sisi alasnya ABCD. Jadi tadi 4 sisi tegak tambah 1 sisi, yaitu sisi alas, maka jumlah sisi yang ada pada 5 segi 4 adalah 5 buah. Sudah bisa ikuti? Bisa, Ibu. Bisa? Ibu Guru ulang sekali lagi. 5 segi 4 ini gambarnya sedikit rumit. Seperti yang kamu lihat pada gambar yang Ibu Guru tunjuk. Nanti diperjelaskan lagi dengan gambar yang kedua, ketika sudah memiliki nama, lebih jelas bagi anak-anak mana sisi tegak dan mana sisi alas. Seperti yang Ibu Guru katakan. Kalau sisi tegaknya Ibu Guru ulang. A, B, T. Menyerupai apa bangun yang sisinya ABT itu? ABT. Dia membentuk bangun apa kalau anak-anak amati? Bisa diberikan jawaban? ABT. Dia membentuk bangun apa? Jelas? Segitiga kan? ABT. Dia membentuk bangun segitiga. Yo. Ya, Ibu. Jelas tidak? Ya, jelas tidak? Jelas, Kalau Ibu. kamu Jelas, amati sama segitiga toh?
Ya, sisi sepang. Pola pindu. Kalau ABT itu, dia bentuknya sama dengan segitiga kan? Bangunnya. Bisa toh? Yang berikut, BCT. Bangunnya membentuk bangun apa? Kalau kamu amati nama tuh. BCT, dia membentuk bangun apa? Segitiga. Segitiga juga. CDT, CDT, CDT. Membentuk apa lagi? Segitiga juga. Kemudian ADT, ADT, ADT juga segitiga. Seperti yang Ibu Guru bilang tadi, ada 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Ini segi 4. Sisi alasnya. Ini sisi alas berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk. Siapa bisa katakan nama-nama rusuk sesuai gambar yang Ibu Guru tunjuk? Nama-nama rusuk. Silakan. AB, BC, CD, AD, AT, BC, CT, dan DT, Ibu. Baik. Titik sudut bisa? Semua dapat membaca. Titik sudut. Saudara baca titik sudut? TA, BC, dan D, Ibu. Berapa titik sudut Sauteru? Titik 5, Ibu. sudutnya 5. Oke. Iya. Ibu Guru pindah lagi. Lebih baik kita selesaikan sekali daripada nanti dibuang-buang waktu bermain. Kita pindah ke bangun ruang yang kelima. Bangun ruang yang kelima ini bentuknya seperti drum minyak. Kamu lihat? Yang namanya yang sebenar dalam bahasa Indonesia itu tabung. Semua orang kenal bangun seperti ini. Tabung. Nama lain dari tabung adalah silinder. Nama lain dari tabung, silinder. Kalau kita melihat tabung, dia punya bentuknya seperti bambu juga boleh, ruas bambu. Ya, bambu yang kita lihat seperti tabung yang ada. Perlu diingat bahwa tabung itu memiliki kurang lebih ada 4 cirinya. Ciri yang pertama, 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Perhatikan yang saya tunjuk pada gambar ini. Rusuk alas dan rusuk lengkung. Dapat rusuk alas dan rusuk tutup. Dia berbentuk lengkung dari tabung. Rusuk alas dan rusuk tutup. Jadi 2 rusuk lengkung. Yang berikut, dia memiliki sisi alas dan tutup berbentuk juga lingkaran yang sama luas. Ini dari tabung. Sisi alas dan sisi tutupnya berbentuk lingkaran. Yang ketiga, dia tabung memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut. Ini dia, yang bilang selimut. Seperti yang pada Ibu Guru tunjuk. Anak-anak pernah lihat kaleng-kaleng? Kaleng apa saja, seperti contoh kaleng susu cair. Sauteru kiri kanan matamu. Kalau anak-anak lihat kaleng susu, kalau ingin membukanya, pasti dia akan terbuka lebar. Itulah yang disebut orang selimut. Ya, selimut dalam bentuk seperti persegi panjang. Itu dari tabung. Kemudian ada tutup, ada alas yang dia berbentuk seperti lingkaran. Yang terakhir, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki titik sudut. Ibu Guru ulang sekali lagi dari tabung. Tabung memiliki 2 rusuk lengkung, kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut dari tabung. Yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Berikut kita pindah
Bangun ruang yang keenam namanya kerucut. Anak-anak lihat kerucut seperti yang Ibu Guru tunjuk. Kerucut yang ada ini dia punya ciri-cirinya. Satu rusuk lempung. Ini satu rusuk lempung yang Ibu Guru tunjuk. Titik puncaknya di atas kali. Kemudian memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini sisi alas. Yang terakhir memiliki sisi lempung yang disebut orang selimut kerucut. Ini yang disebut orang selimut kerucut. Ini selimut. Ya, yang satu lagi ini disebut tinggi kerucut. Dari titik puncak sampai ke alas dari kerucut itu disebut tinggi kerucut. Kalau bicara kerucut, anak-anak pasti akan ingat SS yang biasa kita bilang estopi. Estopi, kemudian ada lagi S yang lain lagi yang pasti anak-anak makan. Kalau dibeli dia ingat salah satu bangun ruang yang memiliki bentuk seperti bentuk S itu. Yang terakhir, bangun ruang yang terakhir itu namanya bola. Semua orang suka bola, tapi yang lebih digemari adalah anak laki-laki. Kalau bola dia punya ciri-cirinya satu sisi, tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki sudut. Bola memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Dengan demikian, kegiatan kita di hari ini meliputi 7 bangun ruang dengan dia punya ciri-cirinya yang harus dikuasai oleh semua anak kelas 6. Nah, dengan demikian, sebelum Ibu Guru mengakhiri kegiatan ini, Ibu Guru akan membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing anak. Dulu yang bagus, siapa yang mau menjawab, beritahukan dia punya nama. Supaya Ibu Guru bisa tahu. Oke, siap? Sudah siap? Anak-anak sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Iya, baik. Sekarang Ibu Guru akan mengajukan pertanyaan bagi Anda. Sebutkan bangun alas dari apa nama bangun alas dari 5 segi 4? Apa nama bangun alas dari 5 segi 4? ABCD. Tidak, ini dengar suara. Apa nama bangun alas dari 5 segi 4? Atau begini, sebutkan bentuk bangun alas dari 5 segi 4. Silakan beri nama, beritahukan nama. Ya. Persegi 4. Keras. Persegi 4. Jangan dikatakan persegi 4 sempurna, bahasa kelas 6 yang baik. Persegi 4 jarang disebut, itu kelas kecil. Persegi yang bagusnya segi 4. Betul, terima kasih. Iya, jadi 5 segi 4 bangun alasnya berbentuk segi 4. Oke. Berikut. Berapa banyak rusuk yang ada pada prisma tegak segitiga? Berapa banyak rusuk yang ada pada prisma tegak segitiga? 9 rusuk, Ibu. 9 rusuk, Ibu. Makasih, tapi saya memberitahukan nama. Bu Titi pasti senang. Berikut. Bentuk bangun dasar dari balok. Apa nama bangun dasar atau berbentuk bangun alas dari balok? Ibu. Persegi 4, Ibu. Balok. Bangun dasar dari balok berbentuk
atau bangun alas dari balok berbentuk? Segi panjang, Ibu. Iya, persegi panjang. Oke, berikut yang terakhir. Yang terakhir, soal yang terakhir. Dari sekian bangun ruang yang Ibu Guru sebutkan kurang lebih ada 7. Bangun ruang apakah yang tidak memiliki sudut? Dari 7 bangun ruang apakah yang tidak memiliki titik sudut? Lagi tabung. Bola. Bolalah yang tidak memiliki titik sudut dan juga tabung. Betul sekali. Bola dan tabung tidak memiliki titik sudut. Terima kasih. Ibu Guru rasa kita sampai di sini. Lain kali kita teruskan dari bangun ruang. Namun tugas anak-anak di rumah, dia menggambar 7 buah bangun ruang ini di buku berkotak. Jadi dia beli buku berkotak. Oke? Dia menggambar bangun ruang 7 buah ini dengan menggunakan buku berkotak. Berikutnya, dia menulis setiap ciri-ciri dari bangun ruang dimaksud. Ciri-ciri dari bangun ruang dimaksud dengan menggunakan nama pada setiap bangun ruang, menggunakan nama dengan urutan abjad. Jadi kalau salah satu contohnya, dia sudah menggunakan untuk kubus A, B, C, D, E, kelanjutan balok tidak lagi A, B, C, D, lanjut dari abjad yang kita sudah kuasai itu. Jelas tidak? Jelas, Ibu. Jelas bagi anak-anak, kalau sudah kehabisan bangun ruang yang berikut, dia mulai dari A, B, C, D juga tidak mengapa. Ibu, Jadi saya kurang lebih ada 7 bangun ruang yang dia akan gambar dengan ciri-ciri tapi disertai nama sisi. Lalu dia mulai 6 sisi itu seperti apa? Misalnya A, B, C, D. Iya kan? Kemudian E, F, G, H. Kemudian lagi A, D, H, I, dan seterusnya. Itu tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Pengumpulannya sampai dengan hari Selasa depan. Jelas? Pengumpulannya sampai dengan hari Selasa depan di sekolah. Ibu Titi ada di sekolah. Jadi peluang waktunya sampai dengan hari Selasa depan dengan catatan tidak terkumpul pada hari Selasa, dia kumpul hari Rabu, saya suruh bawa pulang. Karena tenggang waktu yang saya berikan itu 1 minggu untuk menggambar 7 buah bangun ruang. Jadi 1 minggu, minggu depan hari Selasa seperti begini, Ibu Guru terima di sekolah. Kelewatan dari hari Selasa, misalnya dibilang, Mama nanti hari Rabu bawa saya, Ibu Titi terima, saya tidak terima. Itu perlu didengar, kemudian disimpan di otak, kemudian wujudkan pada waktunya. Jadi gambarnya saya tidak lihat, saya tidak akan lihat buku selebaran daun, kertas, tapi saya minta buku. Ya, saya minta buku dalam bentuk buku berkotak atau buku berpetak itu untuk menggambar 7 buah bangun ruang dengan ciri-cirinya. Bisa atau? Bisa tidak? Dan bisa dan harus.
Nah, itu saja yang memang merupakan tugas atau PR bagi anak-anak kelas 6. Hari Selasa depan Ibu Guru terima tanpa kecuali. Kalau tidak membawa, lalu nanti hari Rabu bawa, Ibu Guru suruh pulang. Ibu Guru suruh dia bawa pulang kembali, dia punya pekerjaan untuk dia periksa sendiri dan nilainya sendiri. Oke, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita di hari ini dalam proses belajar mengajar matematika. Semoga apa yang diberikan ini dan tugas yang diberikan pula ada perhatian yang baik dari semua anak demi masa depan dia sendiri. Sebelum kita menutupi kegiatan kita di siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Ibu Guru yang akan pimpin doa. Kita berdoa, siap untuk berdoa. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Tuhan kami datang menghampiri Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kegiatan kami di hari ini dalam interaksi belajar mengajar matematika. Sebagai manusia, beta sendiri sadar bahwa apa yang beta berikan bagi anak-anak ini jauh dari kesempurnaan. Namun beta percaya dan yakini sungguh Tuhanlah pohon penyempurnaan. Tuhan sempurnakan yang belum sempurna menurut pengamatan Bapa sendiri bagi anak-anak tercinta kami, dan yang sudah sempurna Tuhan menanamkan itu dalam pemikiran anak-anak kekasih kami menjadi bekal pengetahuan mereka ke depan. Bapa di surga, di tengah-tengah pekerjaan kami di hari ini, di tahun yang baru ini, ada juga anak-anak kita yang tidak sempat hadir di hari ini. Kami tidak mengetahui alasan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang acuh tak acuh dalam kegiatan ini, Tuhan sadari mereka. Sehingga pada waktunya mereka akan bergabung bersama teman-teman mereka untuk belajar dan terus belajar. Bapa di surga, ini doa syukuran kami di siang hari ini. Ampun dosa dan salah kami. Jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang menyakiti hatimu, menyakiti hati anak-anak kekasih kami, dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, membuat kami tetap kuat, sehat, tegar, untuk melanjutkan kegiatan kami di hari-hari berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Pak Firmin. Silakan, Nyong lanjut. Oke, untuk kelas 6B, setelah ini kan sesuai jadwal itu jam bahasa Inggris. Tapi karena Memre ini sementara duka, hari ini ada ibadah pemakaman, jadi untuk bahasa Inggris hari ini tidak dilanjutkan. Itu saja informasi dan selamat pagi untuk semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom.